bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Kemenangan yang jaya. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Doa Kekuatanku Channel pada hari ini Sabtu tanggal 16 April tahun 2022. Renungan kita hari ini dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR yang saat ini sedang bertugas di komunitas PRR Magnificat Yogyakarta dengan tema Kemenangan yang Jaya. Tema ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 24 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Dan doanya akan dibawakan oleh Suster Maria Benita PRR yang saat ini sedang bertugas di Pademangan, Jakarta. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih, mari kita memulai doa dan renungan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, namamu hendak ku puji. Sinar kebesaran, utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, pandanglah kami yang menghadap Engkau dengan tangan kosong. Kami berada di dunia yang penuh dengan kebencian, perselisihan, kelaliman, dan kesedihan. Semoga dengan wafat putra-Mu boleh membawa kami pada sukacita kebangkitan, dan kami dimampukan untuk mengalami pertobatan dari hari ke hari. Semoga duka cita Bunda Maria membawa kami untuk memperoleh kemuliaan bersama putra-Mu. Bukalah mata dan hati kami, bimbing dan tuntun kami, agar boleh mendengarkan dan mengamalkan sabda-Mu dalam hidup kami, menjadi pencinta sabda, mencintai Engkau dalam diri sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan.
Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 24 ayat 1 sampai 12. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kemenangan yang jaya. Setiap kita tentu pernah mengalami kemenangan, entah itu secara pribadi maupun kelompok. Kebanyakan kemenangan diraih oleh kita ketika mengikuti perlombaan, dan dalam perlombaan itu tentu ada kekalahan dan juga kemenangan. Betapa bangga dan bahagianya kita ketika mengalami kemenangan dalam sebuah pertandingan. Rasa bangga dan bahagia tentu menjadi perasaan yang sangat dominan ketika kemenangan itu kita raih. Hari ini kita umat Katolik merayakan kemenangan bukan lagi secara individu, kelompok ataupun organisasi, namun kita semua pengikut Kristus, kita merayakan kemenangan itu. Gereja secara universal pada hari ini tentu sangat bergembira, bangga dan bersyukur atas kemenangan Kristus yang telah mengalahkan maut. Para sahabat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi-pagi benar pada hari Minggu, perempuan-perempuan dengan membawa rempah-rempah bergegas ke kuburan. Siapa mereka? Mereka adalah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan beberapa perempuan lain. Perempuan-perempuan itu ingin memberi rempah-rempah pada mayat Yesus. Ketika tiba di kuburan, ternyata mayat Yesus sudah tidak ada. Apakah mayat Yesus sudah dicuri? Adakah orang yang sudah mengambil mayat Yesus? Tentu ini pikiran-pikiran yang muncul dalam benak mereka. Mereka sama sekali tidak mengharapkan Yesus bangkit. Ketika sedang bingung, tiba-tiba malaikat muncul. Malaikat-malaikat tersebut mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Dua malaikat memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Teringat pada perkataan Yesus, perempuan-perempuan sadar bahwa Yesus bangkit. Berita kebangkitan Yesus mereka saksikan kepada murid-murid Yesus. Apa reaksi murid-murid Yesus? Percaya? Ternyata tidak. Justru mereka menganggap bahwa kesaksian perempuan-perempuan tersebut adalah omong kosong. Memang sulit menerima fakta bahwa Yesus bangkit
kecuali dengan iman. Para sahabat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus telah menang dengan jaya. Sebagai murid Kristus, kebangkitan Kristus harus menghadirkan pembaharuan, baik dalam diri kita maupun dunia sekitar kita. Dunia ini masih penuh suasana kematian. Hoaks masih merajalela, bahkan membungkam kebenaran. Kekerasan dan diskriminasi mengubur ketidakadilan. Persaingan kotor membunuh akal sehat. Demikian juga egoisme dan individualisme perlahan membekukan dan mematikan kasih dan kebaikan dalam hati manusia. Itulah sebabnya kita harus bangkit dalam semangat kebangkitan Kristus. Kita harus bangkit untuk menegakkan kembali firman Allah. Kita harus bangkit untuk menumbuhkan pengharapan dan sukacita atas orang-orang yang putus asa. Kita harus memperjuangkan keselamatan bagi sesama kita, sehingga hidup mereka tidak lagi dikuasai oleh dosa dan kesia-siaan. Sebaliknya, hidup mereka dikuasai oleh kasih dan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yesus telah bangkit, Yesus telah menang dengan jaya. Kemenangan kebangkitan Kristus atas maut membawa kehidupan yang penuh harapan. Maka marilah para sahabatku, kita bangkit dari manusia lama kita dan hidup sebagai manusia baru, dan jadilah pribadi yang mampu membawa kehidupan bagi sesama dalam pengharapan akan kasih Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah. Bagi sesama saudari kita yang belum mengimani Kristus, ya Bapa, rangkulah kembali saudara-saudari kami yang belum mengimani-Mu. Semoga di hari ini Engkau menyadarkan mereka dengan duka cita Bunda Maria. Mereka juga boleh mengalami kerahiman-Mu, boleh kembali ke jalan yang benar, boleh mengalami Kristus dalam sukacita kebangkitan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita, negara-negara yang sedang berperang, ya Bapa, sadarkanlah dan pimpinlah pemimpin kedua negara, secara khusus Rusia dan Ukraina, agar ada perdamaian dalam diri mereka, ada cinta dan kasih, sehingga mereka boleh berdamai kembali, mengalami Kristus dalam hidup mereka. Berilah rahmat kekuatan bagi mereka yang menjadi korban peperangan, mereka yang sakit, para pengungsi, dan juga anak-anak yang terlibat dalam peperangan ini yang menjadi korban. Semoga Engkau memberi kekuatan bagi mereka, kesembuhan bagi yang sedang sakit, dan pemulihan bagi mereka yang saat ini tengah menderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka semua yang saat ini tengah mengalami kesulitan dalam hidup mereka, ya Bapa, pandanglah keluarga-keluarga yang tengah mengalami kesulitan dalam hidup berumah tangga. Satukanlah mereka kembali, rangkullah domba-domba-Mu yang hilang dari tangan-Mu, agar mereka boleh mengalami kasih dari Kristus yang telah mengajarkan kami cinta kasih. Dan mampukanlah mereka untuk hidup rukun dan damai dalam kasih persaudaraan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita masing-masing, ya Bapa, sadarkanlah kami, semoga dengan merenungkan sabda-Mu, kami mampu untuk boleh berbagi kasih dengan sesama kami, mampu mengalami salib, memikul salib dalam kehidupan kami, dan mampukan kami pula untuk mengalami kebangkitan bersama-Mu
dalam seluruh pengalaman hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sampaikan intensi-intensi pribadi dan keluarga kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan seluruh doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemenangan yang jaya. Terima kasih Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan pada hari-hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.